Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat, yakni tentang Zulkarnain. Baik, di kelompok 4 terdapat 7 anggota. Yang pertama yakni Muhammad Salim dengan akhiran NIM 0063. Yang kedua Miftahur Rahmah dengan akhiran NIM 0064. Yang ketiga Jihan Rifda Adibah dengan akhiran NIM 0067. Yang keempat yakni Risma Ramadanti Putri dengan akhiran NIM 0068. Yang kelima Asa Safna Sabrina dengan akhiran NIM 0071. Dan yang keenam atas nama Zalsabila Lailina Verita dengan akhiran NIM 0073. Dan terakhir saya sendiri yakni Amalia Firdana Mayanti dengan akhiran NIM 0074. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Baik, dalam presentasi kali ini akan membahas 3 poin utama, yaitu analisis tokoh, analisis peristiwa dan tempat, dan yang terakhir adalah hikmah. Baik, adapun poin yang pertama yaitu analisis tokoh. Dalam Al-Quran terdapat kisah Zulkarnain, yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi. Dikisahkan bahwasanya ayat ini turun dikarenakan adanya pertanyaan dari kaum kafir Mekah pada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Zulkarnain. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi alam ini, bagaimana yang sudah dikehendaki olehnya, sehingga Zulkarnain sampai kepada semua pelosok dunia dan mampu menguasai kerajaan-kerajaan bumi. Selanjutnya dalam surah Al-Kahfi ayat 83, di mana maknanya berbunyi, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 84, di mana maknanya berbunyi, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Selanjutnya, poin kedua yaitu analisis tempat dan peristiwa. Adapun hal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu perjalanan pertama, perjalanan kedua, dan perjalanan ketiga. Yang pertama adalah perjalanan yang pertama, di mana dalam surah Al-Kahfi 85 maknanya berbunyi, maka dia pun menempuh suatu jalan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini memiliki arti bahwa Zulkarnain menempuh jalan ke arah barat. Selanjutnya dalam surah Al-Kahfi 86, di mana maknanya berbunyi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum, di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Nah, ini menjelaskan perjalanan Zulkarnain hingga sampai ke tempat terjauh yang ditempuhnya, yaitu ujung atau belahan bumi bagian barat, yang mana tempat ini merupakan tempat terbenamnya matahari, dan ia pun melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Maka melihat di sini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ialah ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudra, dan di situ ia menemukan segolongan kaum. Nah, ini salah satu dari beberapa umat. Maka menyebut bahwa ia adalah umat yang besar dari Bani Adam. Ini ayat ini juga menjelaskan tentang kebolehan Zulkarnain menyiksa
atau berbuat baik kepada golongan tersebut. Ini juga berarti bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk menjalankan hukum di tengah-tengah mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 87, di mana maknanya berbunyi, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat peringatan bagi orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya dan terus-menerus hidup dalam kemusyrikan, maka ia akan diazab atau disiksa di dunia, kemudian di akhirat akan dikembalikan kepada Tuhannya untuk diazab dengan azab yang tiada taranya, yaitu dalam neraka. Ada ayat 88 yang artinya, adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya berita kami yang mudah-mudah. Menurut perjalanan kedua, Zulkarnain ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberi kekuasaan kepadanya dan menyerahkan keputusan hukuman bagi kaum saat itu. Ia boleh membunuh atau melepaskannya. Pada ayat 89 yang artinya kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Ayat ini menjelaskan setelah Zulkarnain berhasil menaklukkan barat, kemudian untuk memperluas kekuasaannya dia dengan cara yang sama menempuh suatu jalan yang menyerahkannya ke belahan dunia yang lain, yaitu ke arah timur. Lanjut. Ayat 91 mempunyai arti, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dalam ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah itu selalu mengawasi dan membimbing Zulkarnain dalam langkah-langkahnya. Dapat juga berarti bahwa apa yang diceritakan di ayat sebelumnya adalah sebagian dari kisah-kisah perjalanan Zulkarnain. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan itu, termasuk suka duka dan perjuangan Zulkarnain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Miftahur Rahma akan melanjutkan penjelasan tentang kisah Zulkarnain yang ada dalam surat Al-Kahfi, di mana saya akan menjelaskan tentang kisah yang ada pada ayat 92 dan 93. Sebelumnya saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Yang artinya kemudian dia Zulkarnain menempuh suatu jalan yang lain hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit tersebut suatu kaum yang sama sekali tidak mengerti pembicaraan. Baiklah, pada kedua ayat tersebut dikisahkan bahwa Zulkarnain kembali menempuh jalan yang ketiga, yang mana sebelumnya dia telah menempuh jalan dari arah timur menuju barat, dan saat ini dia telah menempuh jalan dari arah timur menuju arah utara hingga ia sampai di antara dua bukit, yang mana di situ dia menemukan suatu kaum yang sama sekali tidak mengerti pembicaraan. Yang dimaksudkan adalah Raja Zulkarnain tidak mengerti pembicaraan mereka, begitupun sebaliknya. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan sebab-sebab ilmiah atau petunjuk sehingga Raja Zulkarnain mengerti pembicaraan mereka, dan mereka pun mengerti pembicaraan Raja Zulkarnain. Kemudian mereka mengeluhkan tentang mereka mengeluhkan tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka meminta agar Raja Zulkarnain membangunkan dinding yang kokoh sebagai penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini sering menimbulkan kerusakan di antara mereka, sehingga
Pada akhirnya Raja Zulkarnain pun membangunkan dinding yang sangat kokoh yang terbuat dari rantai yang mana bisa menjadi penghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Ayat 94 yang artinya mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang di antara kami dan mereka?" Jadi dalam ayat ini dikisahkan bahwa suatu kaum mengeluhkan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain. Lantas mereka meminta dibangunkan dinding penghalang agar mereka terhindar dari kerusakan yang diperbuat Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya ayat 95 yang artinya Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka." Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika proses pembangunan dinding penghalang tersebut, Zulkarnain meminta bantuan kepada kaum tersebut untuk membantunya membangun dinding penghalang. Pada ayat 96 yang artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang maka semua sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maksud dari ayat ini, bawalah kepadaku potongan-potongan besi, dan setelah mereka membawa potongan-potongan besi itu, lalu Zulkarnain merangkai dan memasang besi-besi itu sehingga tingginya sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Lalu ia berkata kepada pekerja-pekerjanya, gerakkanlah alat-alat peniup angin untuk menyalakan api dan memanaskan besi-besi itu, sehingga berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu, sehingga lubang-lubangnya tertutup rapat dan terbentuklah sebuah benteng besi yang kokoh dan kuat. Ayat 97 yang artinya maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Maksud dari ayat ini, maka mereka tidak dapat, yakni Ya'juj Ma'juj itu mendakinya, memanjat tembok itu karena terlalu tinggi dan terlalu licin, dan mereka tidak dapat pula melubanginya karena tembok itu terlalu kuat dan tebal sekali. Lanjut. Saya Zalsabila Lana Farita akan melanjutkan ayat yang menjelaskan mengenai Zulkarnain. Zulkarnain juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 98 yang memiliki arti Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Zulkarnain berkata, dinding penghalang ini adalah rahmat dari Tuhanku agar menghalangi dan membatasi gerak-gerik dari Ya'juj dan Ma'juj dari mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan apabila telah tiba waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka keluar sebelum datangnya hari kiamat, maka Dia akan menghancurkan hingga rata dengan tanah. Dan sungguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ratanya dinding itu dengan tanah, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, memanglah benar dan tidak akan diselisihi. Kemudian terdapat juga ayat lain yang menjelaskan tentang Zulkarnain, yakni ayat 99 sampai dengan ayat 101. Ketiga ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa berbaurnya satu sama lain pada hari kiamat. Tiupan sangkakala yang kedua sebagai tanda kebangkitan dari kubur, dan pengumpulan manusia kepada mahsyar, dan ini merupakan
kelanjutan dari tiupan pertama yang menandakan kehancuran alam semesta, diperlihatkannya neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Hikmah. Adapun beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kisah Zulkarnain sebagai berikut. Di sini ada 4 hikmah yang bisa kita petik, yaitu yang pertama, ayat-ayat yang menceritakan kisah Zulkarnain tersebut mengandung unsur-unsur nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat dakwah bagi umat Islam sebagaimana ditonjolkan oleh Zulkarnain. Hikmah yang kedua, yakni mengandung kebijaksanaan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permusuhan, serta nilai-nilai keikhlasan dalam membantu orang yang tertindas. Hikmah yang ketiga, yakni mengandung nilai-nilai kemajuan untuk kesejahteraan umat, khususnya di bidang teknologi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Zulkarnain dalam memanfaatkan unsur logam, besi, dan tembaga. Dalam hal ini, terkandung nilai gotong royong dan kebersamaan dalam meraih teknologi tersebut. Dan hikmah yang terakhir yakni mengandung nilai-nilai keteguhan